Ya pemirsa, kembali di Dialog Lunch Talk kita hari ini, hapus kekerasan seksual. Sebelumnya kita akan menyapa dulu, ada penelpon dari Palembang, ada Ibu Nani. Selamat siang Ibu Nani. Selamat siang. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru-baru saja ini terjadi, Ibu. Silakan. Ya, menurut saya sih memang ini adalah kejahatan yang sangat di luar batas ya. Dan sebenarnya untuk mencegahnya itu pertamanya itu harus dimulai dari masyarakatnya sendiri gitu. Dari masyarakatnya untuk memberitahukan jika ada kejahatan-kejahatan yang di luar batas seperti ini gitu. Dan kalau misalnya memang sudah diberitahu dan ada akan tindak lanjutnya akan berkurang kasus-kasus yang seperti ini. Baik. Ibu Nina, kalau Anda melihat sementara untuk beban hukuman yang diberikan bagi pelaku dengan alasan kemudian mereka masih di bawah umur, meskipun menyebabkan kematian bagi korban, Anda melihatnya bagaimana? Kalau untuk kasus dari si Yuyun, pelakunya kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, tapi berbeda dengan yang diharapkan oleh keluarga misalnya, karena inginnya adalah hukuman maksimal atau hukuman mati. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Iya, memang kalau melihat dari hukuman, memang karena memang ada dua sisi. Di satu sisi memang karena masih di bawah umur, dan satu sisi memang karena kejahatan dilakukan sangat-sangat luar biasa gitu ya sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua, memang hukum yang benar-benar berbicara gitu. Tetapi memang untuk dasar kemanusiaan memang harus sangat diberikan hukuman yang sangat pantas dan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Dan saya sangat mendukung sekali pembuat undang-undang kekerasan perempuan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nina sudah menyaksikan langsung dan juga berinteraktif bersama kami. Saya kembali ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, mungkin yang dilihat dari keluarga di sini sesuatu yang tidak adil karena khusus untuk kasus Yuyun ini, Yuyunnya sendiri akhirnya harus meninggal dunia. Artinya bahwa kalau memang dari pihak pelaku diberikan kesempatan untuk hidup dengan beban hukuman 15 tahun penjara, mereka masih bisa direhabilitasi dan kemudian diperbaiki kondisi mentalnya. Tapi bagaimana dengan Yuyun yang sudah meninggal akibat dari perbuatan mereka? Yuyun pun tidak bisa kemudian artinya hidup seperti pada masanya sedia kala begitu. Itu yang kemudian dianggap tidak fair atau tidak adil. Pasalnya itu kan bisa berlapis. Jadi bukan hanya pasal mengenai perkosaan aja, tapi juga ada bisa yang mengakibatkan pada pembunuhan ya, atau pasal yang ada kaitan dengan pembunuhan. Jadi sebenarnya tidak bisa dioptimalisasi, hukuman itu tidak cukup hanya 15 tahun, tetapi juga bisa ada pasal-pasal yang lain yang bisa dikenakan kepada mereka, terutama mereka yang menjadi initiator ya. Kan ada yang kemudian jadi follower atau yang jadi mendukung atau ikut-ikutan ya. Yang menjadi inisiator, yang menjadi penggerak itu yang diberikan sanksi. Makanya ini kan ada kelompok informal. Kelompok informal itu mana yang lebih punya pengaruh di situ, ya. Itu saya kira hakim akan bisa melihat apakah memang ini karena memang ada kemauan sendiri atau karena pengaruh ketidaksadaran dia. Kalau misalnya pengaruh minuman keras itu bisa juga ada pengaruh. Nah itu yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Memang sebagai orang tua siapapun pasti ini kesal segala macam. Dan itu juga bisa meminta nanti dalam proses pengadilan bisa untuk meminta agar hukuman itu bisa maksimal. Karena apa? Kalau lebih dari hukuman maksimal kan nggak mungkin juga, karena aturannya kan seperti itu. Ya, kan tapi gitu. kalau dilihat ada faktor-faktor lain yang membuat pelaku ini melakukan tindakan kekerasan seksualnya terhadap Yuyun. Mungkin setelah menonton film porno atau juga mereka sempat menenggak minuman keras seperti itu. Masyarakat pasti menilai, bahkan di sini sudah ada gerakan netizen juga untuk memberikan hukuman yang setimpal. Hukuman setimpal seperti apa sebenarnya yang harusnya diterima oleh para pelaku ini, dan di negara-negara lain juga seperti apa hukuman yang diberikan biasanya untuk kasus seperti ini? Jadi sebenarnya kan hukuman itu tidak hanya kepada mereka saja, anak-anak yang melakukan perbuatan perkosaan saja, tapi juga misalnya dia nonton film porno itu dari website mana ya, atau bisa dari laman apa kan gitu. Itu juga bisa diberikan sanksi. Selama ini pernah seperti itu, Pak? Sejauh itu banyak kan kasus-kasus yang kemudian laman itu diberikan sanksi lalu kemudian ditutup dan lain sebagainya kan gitu ya. Banyak di dalam undang-undang tentang pornografi dan aksi pornografi ya,
yang ada di media kan gitu ya. Itu bisa dikenakan juga undang-undang yang terkait soal undang-undang pornografi dan porno aksi kan gitu ya. Jadi sebenarnya atau undang-undang ITE ya. Jadi itu juga ya sebenarnya bukan hanya kepada para pelaku perkosaan, tapi juga bisa yang lain kalau memang dia mengunduh atau misalnya melihat menonton dari website tertentu kan gitu ya. Jadi atau barangkali juga mungkin karena orang tua lalai ya. Lalai misalnya orang tua tidak memberikan proses pendidikan ya kepada ini anak. Kalau dari sisi hukum orang tua tidak bisa mendapatkan istilahnya ada hukuman juga atau hukuman yang lain atau sanksi terhadap orang tua secara yuridis itu. Ya itu kan belum diatur ya. Tapi secara sosiologis ya, di dalam hukum itu ada namanya sosiologi hukum. Bagaimana sosiologi hukum itu melihat jadi bahan pertimbangan ya. Jadi bahan pertimbangan siapa? Polisi, jaksa, lalu hakim. Untuk kalau polisi, jaksa kira-kira pasal-pasal yang akan dikenakan itu apa ya. Kalau jaksa tuntutan hukum ya. Karena jaksa ini kan representasi masyarakat dan representasi negara. Jadi representasi negara yang menganggap terjadi kerugian atas seseorang gitu yang mewakili masyarakat sehingga kemudian pelaku itu dapat dituntut satu hukuman ya dasar. Lalu kemudian hakim itu melihat pada bukti-bukti ya, keterangan-keterangan yang kemudian diatur, diolah sedemikian rupa ternyata memang pelaku ini patut diberikan hukuman maksimal. Jaksa juga bisa melihat aspek-aspek yang lain, tidak hanya aspek perundang-undangan. Dulu misalnya kasus dulu ada namanya hakim namanya Pak Bismar Siregar. Pak Bismar menganggap bahwa perkosaan itu ya ini zaman dulu perkosaan itu kan tidak bisa diberikan sanksi optimal. Tapi karena Pak Bismar melihat ada kerugian di situ, pencurian barang. Nah, jadi barang milik perempuan itu dianggap sebagai sebuah barang lalu kemudian dia bisa dioptimalisasi. Dulu orang diperkosa. Jadi dia kenanya pasal pencurian seperti itu Pak atau bagaimana? Tapi kan sekarang kan sudah ada aturannya ada aturan yang mengatur. Kalau dulu ketika zaman Pak Bismar Siregar belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hukuman yang optimal. Ya. Pak, ini kalau kita lihat secara keseluruhan kasus kekerasan seksual di Indonesia, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kasus ini terus meningkat dari tahun ke tahun? Apakah memang hukuman yang diberikan itu tidak bisa memberikan efek jera atau takut bagi pelaku? Sebenarnya simpel ya, kalau mau mereduksi berbagai macam tindakan kejahatan seksual, ya caranya gimana? Caranya berikan hukuman yang tegas ya pada semua level ya misalnya di masyarakat kita tuh kan seringkali melihat ada toleransi segala macam terhadap orang yang melakukan satu tindakan kejahatan. Kalau misalnya itu tegas ya yang sebenarnya yang paling efektif sebenarnya adalah sanksi sosial dibandingkan dengan sanksi hukuman ya. Wacana ada sanksi kebiri itu menurut Pak Erlangga seperti apa? Untuk orang dewasa iya, menurut saya satu hal yang positif ya kalau untuk yang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak barangkali mungkin perlu jadi pertimbangan serius karena anak-anak itu kan relatif mereka kan masih labil, bisa ada proses pembinaan segala macam. Tapi kalau untuk orang dewasa wacana itu bisa menjadi bahan pertimbangan, terutama bukan orang yang first offender, tapi yang sudah secondary offender atau misalnya tertiary offender. Karena apa? Karena misalnya orang kalau misalnya yang pertama kali dan kemudian ada kemungkinan dia melakukan untuk kesekian kali. Ya, untuk memperbaiki diri kan tentu berbeda. Tapi kalau misalnya orang yang memang sudah karakter menjadikan anak, terutama anak yang jadi korban, ya, anak yang jadi korban itu harus diberikan sanksi yang cukup kuat. Karena apa? Sekarang perkosaan itu lebih banyak terjadi kepada anak ya. Dan itu di ruang tertutup. Ya, bukan kayak seperti yang ini kan di ruang terbuka ya. Ya. Nah, kalau terjadi di ruang terbuka semacam ini, yang salah siapa? Yang banyak salah tentu adalah pengelola negara. Dan tetap saya merasa bahwa pelakunya juga salah, Pak. Tentu pelaku harus diberikan sanksi ya. Jadi memang gini, pelaku itu saya lihat di masyarakat kita akan bisa makin banyak kalau pola penanganan ya
masyarakat, pola penanganan masalah kejahatan seksual yang seperti ada sekarang ini. Mungkin sekarang ada di Bengkulu, besok ada lagi muncul di Jakarta lagi, besok ada di daerah-daerah lain. Jadi kalau misalnya sistem sosial kita masih semacam itu akan bisa terjadi replikasi dengan trigger factors yang berbeda-beda. Kalau ini kan trigger factorsnya adalah minuman keras, ya, sama apa film-film yang biru itu kan, gitu ya. Tapi kalau sistem semacam ini masih tidak dipertahankan, tidak dilakukan perubahan, bisa ada modus lain lagi. Bisa ada modus lain atau trigger factorsnya yang berbeda. Oke, baik Pak Erlangga, kita akan mengajak Ibu Maria juga akan bergabung bersama kita dari KPAI, dan pemirsa Lansok masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.